Oke, update terbaru teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, ini ada update terbaru ya, masih dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi ini ada Roy Suryo jilid 2 yaitu Denny Indrayana teman-teman ya. Ini mulai menarik ya, karena di sini di beberapa hari yang lalu ternyata Refly Harun ini ya disekakmat oleh Roy Suryo teman-teman ya. Ini ya menurut saya mereka berdua mulai nggak sinkron ya, entah gimana teman-teman ya, intinya ya saya melihat di sini mereka nggak sinkron ya, kira-kira seperti itu. Bukan cuma itu, update selanjutnya teman-teman ya, ini kan lagi rame juga ya, apa yang kita sebut dengan Roy Suryo jilid 2 yaitu Denny Indrayana. Ternyata teman-teman yang sayembara yang dia lakukan ini teman-teman, uangnya itu nggak ada teman-teman ya. Ini cuma orang-orang yang pengen dukung dia ya, terus dia catat berapa catat. Ini nggak ada uangnya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Karena memang ya nggak ada uangnya, nggak terkumpul ya. Kira-kira gitu teman. Dan yang paling menarik di sini adalah ternyata ya, ini saya lihat kebohongan ya, mulai dari uangnya nggak ada ya dari Denny Indrayana ini. Kedua teman-teman ya, ternyata teman-teman mungkin masih ingat video Denny Indrayana yang ini ya, dan mungkin teman-teman juga tahu ya, yang disayembarakan Denny Indrayana ini adalah terkait ijazah SMA Wapres Gibran teman-teman ya, yang notabene ya ini dibongkar ya sama Bang Ade Armando ya. Ternyata setelah diselidiki, setelah ditanya-tanya, yang dimaksud Denny Indrayana ini bukan ijazah SMA, yang dimana ya bisa kita bilang ya pembohongan publik. Iya dong, setelah kemarin-kemarin kamu koar-koar ijazah, siapa yang bisa menunjukkan ijazah Mas Wapres, kamu kasih uang ya. Sekarang setelah diselidiki teman-teman ya, ternyata ya bukan ijazah SMA ya yang disayembarakan. Wah, gimana nih orang yang sudah ikut sayembara nih ya, yang sudah apa namanya, yang sudah pengen ikut ya, ternyata bohong juga Denny Indrayana ini ya. Dan semua ini ada buktinya ya, dan selanjutnya nanti saya akan bahas juga ya, di mana MA ya Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan ini ya, menerbitkan SEMA ya, untuk ya bisa dibilang ya mungkin Emma juga sudah capek lihat Dokter Tifa ini sidang ya, Prapit ya. Akhirnya ya Dokter Tifa sudah nggak bisa Prapit lagi teman-teman ya. Jadi ya Al-Katiri merasa dihianati juga nih ya, atau merasa bukan hianati ya tepatnya, merasa dipermainkan ya, kira-kira seperti itu. Saya mau ke video yang ini dulu teman-teman ya. Ini sudah nggak sinkron nih Refly Harun sama Roy Suryo ya, mengenai Refly Harun mengatakan dia melihat ijazah Pak Jokowi ya, dan itu jelas ya. Roy Suryo malah ya skak balik Refly Harun ya. Mungkin mereka belum ini ya, belum meeting duluan sebelum menghadiri acara debat ini ya. Termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya, Mas Roy di depan, kemudian Dr. Tifa di depan, sampai di sini. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian Embos watermark ada. Gambar embos, jangan bilang embos. Lihat nih teman-teman ya, ini sudah mulai nggak sinkron ya, kata Refly Harun ya. Ya kalau kita melihat dengar bahasanya Refly Harun ini, bisa mengatakan ya Refly Harun sudah mengakui ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Iya dong, karena Refly Harun mengatakan ya saya termasuk orang ya, atau termasuk pengacara yang melihat ijazah Pak Jokowi ya. Di situ ada embosnya ya, jelas semua, sampai disekak balik sama Roy Suryo ya, kasarnya waduh jangan salah ngomong kamu bro ya kan. Coba kita dengar lagi teman-teman ya, ini makin ini ya makin aneh kalau saya lihat ya. Ini memang sudah nggak ada chemistry, mereka sudah nggak ada sudah nggak sejalan ya. Termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Datang melihat langsung. Saya ingat komposisinya, Mas Roy di depan, kemudian Dr. Tifa di depan, sampai di sini. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada. Embos ada, denger ya. Kemudian watermark ada. Watermark ada.
Lihat mukanya Roy Suryo nih. Gambar bos, Mas. Jangan bilang bos. Ini sudah nggak sinkron teman-teman ya. Jadi kalian nilai sendiri ya. Itu seperti apa mereka sekarang ya. Kira-kira gitu. Oke, dan yang selanjutnya teman-teman ya. Ini menarik ya. Ade Armando pertanyakan ijazah disertasi Roy Suryo. Ini paling seharusnya Roy Suryo malu sih teman-teman ya. Seharusnya malu ya. Nah, saya mau bilang, kalau Roy bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu ketika menjadi mahasiswa UNJ, Anda itu sedang dalam penjara. Itu harus dibatalkan. Nggak bisa, aturan itu nggak ada. Betul. Iya. Di penjara kok menyelesaikan disertasi? Nggak bisa. Nah, saya mau bilang, bisa kalau Roy jawab. bicara jujur, saya mau tanya, disertasi Anda tuh sebenarnya bisa diluluskan nggak? Anda itu ketika menjadi mahasiswa UNJ, Anda itu sedang dalam penjara. Betul, disertasinya itu ya. Saat itu Roy Suryo itu dalam penjara. Jadi harusnya Roy Suryo itu dibatalkan kelulusannya ya. Ya, tapi langsung ngamuk-ngamuk Roy Suryo. Di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Ini orang ini sebenarnya nggak bisa diganggu Roy Suryo ini ya. Sebenarnya nggak mau diganggu ya. Tapi hobinya gangguin orang ya. Ketika ditanya ijazahnya, ijazah S3-nya ya. Bukan pertanyakan palsu apa asli ya. Ijazah Roy Suryo itu asli, yang S3 asli. Cuman yang jadi pertanyaan di sini kenapa bisa terbit ya. Sedangkan saat disertasi Roy Suryo itu di dalam penjara katanya Bang Ade Armando. Ya nggak bisa terbit dong. Ya kan ada undang-undang universitas ya dari UNJ. Ya ini baru disenggol begitu, Roy Suryo sudah mau gila ya, apalagi disenggol yang lain teman-teman ya. Tapi yang anehnya hobi nyenggol orang ya, ini hobi nyenggol orang. Nah, kita ke Denny Indrayana teman-teman ya. Ini ada postingan dari Pelintas Jalan ya. Ternyata hadiah sayembara yang digelar Denny Indrayana ini hanya berupa catatan. Belum ada dana tunai teman-teman ya. Kabar terakhir catatannya udah tembus 2 miliar ya. Ini sayembara macam apa? Tapi setelah saya cari beberapa sumber ya teman-teman ya, ini buat saya bingung juga ya. Karena kita lihat di sini ya, ini teman-teman masih ingat video ini mungkin ya di Denny Indrayana ya. Coba kita play dulu nih ya. Belum ada yang menjadi peserta. Sebenarnya dengan hadiah 100 juta, Mas Wapres Gibran bisa mendapatkan uang tersebut. Karena jika ada, tentu tidak sulit bagi Mas Wapres untuk menunjukkan. Yang terakhir, saya ingin minta masalahnya ini uangnya nggak ada. Kau buat sayembara uang cashnya nggak ada, diperlihatkan minimal di rekening, screenshot. Karena ada yang mengusulkan agar urunan nilai sayembaranya dinaikkan. Percuma, nggak ada uangnya ya, nggak ada uangnya ini teman-teman ya, nggak ada. Jangan mau ditipu ya. Terus ini sayembara yang dilakukan oleh Denny ini teman-teman, ini sayembara terkait ijazah SMA loh ya. Garis bawahi teman-teman ya, hati-hati, yang sayembara dia lakukan ini adalah sayembara ijazah SMA Mas Wapres ya. Sedangkan baru saja terbongkar ya, untung Ade Armando semalam kejar terus si Denny ini ya, kita dengar. Lihat bualannya teman-teman ya. Ternyata sayembara yang dia buka ini nol ya, ini nol besar teman-teman ya. Jadi kalian ngapain kalian ikut-ikut? Satu, nggak ada uang ya. Kedua, ternyata yang disuruh cari sama Denny ini ya bukan ijazah ya, cuma dokumen-dokumen penyetaraan. Iya kan? Makanya Ade Armando langsung ngegas ya, langsung skakmat ke Denny ya. Gimana kamu membayar orang ya, bisa bilang nggak bayar ya, atau melakukan sayembara, mau suruh cari orang sesuatu yang nggak ada. Ijazah Mas Gibran SMA yang nggak ada karena dia SMA luar negeri. Aduh, saya tuh nggak habis pikir teman-teman ya. Orang-orang seperti ini ya benar yang beberapa hari lalu ya, beberapa bulan lalu saya ngomong, nanti
ijazah Pak Jokowi ini di kasus ijazah Pak Jokowi ini sudah mau tamat ya, karena 2 orang ini sudah tinggal dibui ya, Roy Suryo sama Tifa ya. Akan lahir Roy Suryo baru ya, ini satu ya. Sama si Mercy, nanti itu akan jadi Tifa kedua nih ya, sama si Mercy ada si ikut juga bareng si Denny Andriana ini ya. Ini akan lahir Roy Suryo baru dan Dokter Tifa baru, teman-teman ya. Sudah jelas ini orang-orang semua ini motifnya pasti sangat-sangat ada ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman ya, yang saya katakan ini saya bisa pertanggungjawabkan teman-teman, karena ini si Mercy ini teman-teman ya, ini si Mercy ini sama si Denny Indrayana itu disekak juga sama Ibu Indalim ya. Kita lihat videonya. Saya searching ya, kayaknya di UTS Insert gak ada grade 12 ya. Tapi Mas Roy kayaknya udah Mas Roy Suryo ya. Iya. Dari Mas Roy Suryo juga kita dapat info bahwa grade 12 itu tidak ada. Sebenarnya itu program bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris gitu. Ya ini kok diulang lagi ya, isu yang sama yang sebenarnya sudah saya jelaskan lengkap di buku Gibran Let the Game Begin. Setelah Roy Suryo dan Tifa diproses hukum dan Rismon sudah mundur dan bukunya sudah ditarik. Sekarang muncul pemain baru tapi isunya masih sama. Kan Pak Denny sendiri bilang syarat cawapres menurut undang-undang adalah minimal SMA. Ya. Kalau punya ijazah pendidikan yang lebih tinggi, boleh nggak S1 itu lebih tinggi atau lebih rendah dari SMA? Yang ngakunya dosen di Australia masa nggak paham arti kata minimal? Sekalian saya ikut bikin sayembara deh. Siapa yang bisa membuktikan Gibran tidak punya ijazah S1? Saya kasih 100 juta juga. Yang lucu masih diulang lagi narasi bahwa InSearch itu cuma sekolah bahasa. Referensinya Roy Suryo karena pernah ke sana. Tapi hanya sampai di luar gedung kan. Bayangin ya, referensi ya, yang jadi referensi Denny Indrayana ini sama si Mercy ini si Roy Suryo ya. Bayangin ya, Roy Suryo ya yang ke Australia waktu itu ya cuma sampai gerbang, nggak sampai masuk ke dalam ya. Sementara saya justru 2 kali diundang InSearch sendiri masuk dan mewawancarai dosen di sana. Kok saya tidak pernah dijadikan referensi? Nah, kenapa ya? Kenapa harus jadi referensi orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi atau orang-orang yang memang benci? Jadikan referensi lah Ibu Inalim, ya kan? Dia pernah masuk sampai ke dalam, sampai wawancara orang di dalam. Atau enggak usah jauh-jauh, cari orang yang benar-benar orang di dalam inilah ya, orang di dalam situ. Jangan cari referensi di teman sendiri, Bos. Jadi sebenarnya mau mencari kebenaran atau menyebarkan informasi salah yang diulang-ulang meski sudah dikoreksi. Penjelasan lengkap soal studi luar negeri sudah saya tulis di buku ini. Bisa dibeli online di inalim.com. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kenapa harus terus memakai isu-isu yang nggak esensial? Kalau memang ada tokoh politik di balik pengulangan narasi menyesatkan seperti ini, justru membuat saya makin tidak tertarik memilihnya. Ayo dong berkompetisi menawarkan solusi terbaik bagi bangsa. Bersaing program, bersaing solusi, bukan ijazah terus-menerus. Lihat teman-teman ya, orang-orang ini mulai nggak jelas semuanya ya. Tapi untung lah ya, datang orang-orang yang benar-benar paham dengan tempat sekolahnya Mas Gibran ya, yang benar-benar pernah masuk ke dalam, bahkan pernah melakukan aktivitas di dalam kampus itu ya, atau dalam sekolah itu ya. Ya harusnya orang-orang seperti itu ya, seperti ini yang dijadikan referensi ya. Jangan orang-orang yang kayak Roy Suryo. Tapi ya menarik teman-teman ya, karena satu sudah mulai putus asa, yaitu Dokter Tifa ya, yang dimana Dokter Tifa ini sudah nggak bisa melakukan prapit lagi ya, karena ya dengan catatan ya dia telat. Ya, dia telat untuk melakukan prapit ya. Seharusnya sebelum dia melakukan prapit ya, seharusnya dia lakukan prapit itu sebelum dia status terdakwa ya, kayak Roy Suryo ya kan. atau sebelum dibuka sidang pokok perkara ya. Ini pokok perkara sudah jalan, kau prapit, ditolak sama MA ya.
dibuat aturan baru sampai si Al-Kathiri ya sudah nggak ada jalan ya. Kita lihat nih. Tidak ada masalah, tapi kami juga kaget Mahkamah Agung kok bikin norma gitu loh. Mahkamah Agung itu kan seharusnya tidak buat norma. Kok bisa dikatakan yang khususnya yang poin 3 itu, silahkan sidang tapi Anda tidak akan dimenangkan. Masa begitu? Jadi silahkan Anda sidang tapi hasilnya tidak akan menang. Nah, lebih baik nggak langsung aja dilarang gitu loh. Kan ini ngerjain orang namanya. Disuruh sidang tapi sudah diancam tidak akan menang. Nah, ini menarik ini. Ya ini makanya ini perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan ya kan. Masa ada ancaman seperti itu? Lebih baik nggak diatur. Nggak boleh ya sekalian udah. Baik. Pusing Al-Kathiri ya. Memang kalau membela orang yang salah ya, itu memang bakal pusing berantakan teman-teman ya. Bakal pusing berantakan ya. Sudah nggak bisa prapit Tifa, sudah nggak bisa prapit ya. Sampai Tifa mau mengajukan judicial review nanti ke MA ya, dengan yang dimana dia mempermasalahkan ya pasal ya. Kalau judicial review itu seperti itu teman-teman ya. Ya karena sudah nggak ada jalan ya. Ujung-ujungnya juga dulu mereka pernah melakukan judicial review di MA ya, terkait pasal-pasal aktivis ya teman-teman ya, atau ilmuwan ya, ditolak juga kan teman-teman. Kalau ditolak ya teman-teman ya, berarti MA melihat orang-orang ini ya, kalian tuh siapa sampai mau merubah undang-undang ya. Ya koreksi kalau saya salah, karena judicial review adalah meminta MA untuk mereview undang-undang yang sudah terbit ya, kira-kira seperti itu, atau pasal yang sudah terbit ya. Makin gila, nggak tahu mereka mau lewat jalur mana lagi nih teman-teman ya. Kita dengarkan lebih lanjut ya penjelasan dari Denny Indrayana. Dong, berarti kamu bohong Denny kalau nulis sayembara tunjukkan ijazah SMA Mas Gibran ya. Jadi yang main kata-kata siapa? Yang dia maksud katanya bukan ijazah SMA. Terus dia tuduh Ade Armando main kata-kata. Yang main kata-kata kamu Denny. Kan jelas bukan ijazah SMA sayembaranya. Jadi percuma kalau kalian mau ikut teman-teman ya. Berarti ada. Jadi orang-orang ini teman-teman menurut saya memang, saya setuju apa yang dikatakan Bang Ade Armando di acara ini ya, di acara Rakyat Bersuara. Memang orang-orang ini tujuannya menurut Bang Ade ya, ini politik 2029 ya, mau mendowngrade nama baik Pak Jokowi ya, mau downgrade namanya Mas Wapres Gibran ya. Mereka ini takut kalau ada pemimpin yang jujur, mereka takut ya. Menurut saya seperti itu ya, karena kalau kita berbicara basic aja ya, basicnya aja ya, ini Denny Indrayana ini teman-teman ya, kasusnya nyolong, kasusnya mencuri, kasusnya korupsi ya kan. Sampai saat ini kalau nggak salah masih tersangka teman-teman ya, karena belum P21. Iya dong, kalau kalian orang-orang korupsi membenci pemimpinnya, berarti pemimpinnya jujur ya, logikanya seperti itu. Iya dong ya. Ya pencuri ya benci orang-orang yang melakukan, orang-orang yang meluruskan hukum. Oh, sudah gitu aja. Atau pencuri benci sama polisi, sudah titik. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya harap nanti selalu tandai orang-orang yang begini. Tandai dalam arti kalau seandainya mereka mau ikut kontestasi politik ya, tandai, jangan pilih teman-teman ya. Ataupun dia di partai mana, jangan pilih partainya ya. Jangan pilih partainya ya, karena sama-sama juga kita mau menghancurkan ya kan. Jadi tandai besok teman-teman di 2029 ya, orang-orang ini akan ada di partai-partai tertentu ya, dan kalian tandai. Jangan sampai orang-orang ini kalian pilih ya. Itu pendapat saya loh ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pilih ya silakan ya. Kalau saya moh lah ya, saya nggak mau pilih orang-orang yang begini di dalam suatu kontestasi politik, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya punya pendapat apapun itu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bakal ngobrol di sana. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses terus buat kita semuanya. Bye.